Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Nasrul Fahmi Zaki Fuadi dari Ekonomika, Jurnal Ekonomi Islam. Kali ini kita kembali ke tutorial lagi ya. Kita akan berbagi informasi, sharing mengenai jurnal yang dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait dengan sertifikat untuk reviewer. Bagaimana sih membuat sertifikat untuk reviewer tanpa kita membutuhkan seorang ahli desainer tiap saat gitu ya. Artinya cukup sekali kita butuh desainer atau layouter atau yang ahli di bidang desain grafis ya. Setelah itu cukup kita saja sebagai pengelola, baik itu editor maupun editor in chief atau tim lain lah yang ditugasi untuk membuat sertifikat. Kenapa sertifikat itu penting? Sertifikat penting itu adalah dalam rangka kita memberikan apresiasi terhadap reviewer kita di jurnal kita yang mungkin secara nominal kita tidak bisa memberikan yang banyak gitu ya dari sisi nominal, tapi dari sisi apresiasi kita bisa memberikan semacam rewardnya itu berupa sertifikat gitu. Karena beberapa reviewer dari luar negeri itu dia cukup bangga dengan sertifikat yang kita berikan. Nah, itu sebagai apresiasi yang kita bisa berikan kepada reviewer-reviewer kita, baik itu internasional maupun nasional. Apalagi kalau kita lihat dengan nominal, reviewer internasional itu ketika kita rewardkan, nominal tidak seberapa karena harus terkonversi dengan mata uang asing. Dan biaya transfernya pun juga cukup mahal, bisa sampai 25 US dollar. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini Ekonomika akan berbagi tutorial tips bagaimana sih kita membuat sertifikat secara mudah menggunakan bantuan dari aplikasi di Google. Ini kita gunakan dari Google Drive ini. Nanti di situ ada Google Form, ada Google Spreadsheet, sama juga ada Google Slide gitu. Oke, yang pertama kita buat terlebih dahulu Google Form-nya dan dipastikan ya, dipastikan yang login di mana ini browser kita itu hanya satu email saja. Ini yang lain udah kondisinya sign out. Karena kalau ada dua dan posisi akun yang mau kita buat itu ada di nomor 2 dan seterusnya, itu kemungkinan besar akan muncul masalah kendala error gitu ya. Maka untuk antisipasi kita keluarkan semuanya aja, hanya satu yang login gitu ya. Oke, pertama kita buat create new Google Form, ada di sini posisinya. Nanti yang Google Sheet-nya ini otomatis tercreate dari Google Form gitu ya. Kemudian baru nanti Google Slide. Yang pertama adalah Google Form dulu. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan atau berkecimpung di event organizer, di mana di situ harus membuat membuat sertifikat untuk peserta, mungkin akan familiar, akan terinform, oh iya dulu gitu ya buatnya ya. Maka ini sebenarnya saya juga terinspirasi dari kegiatan-kegiatan event-event seperti conference atau festival ekonomi Islam atau yang lainnya, di mana peserta kita janjikan untuk mendapatkan sertifikat, tapi kita juga akan gunakan mail merge. Kalau di bahasa yang sering kita gunakan itu adalah mail merge gitu, tapi ini maksudnya menggunakan online gitu. Pertama kita buat aja, langsung aja ya ke tutorialnya. Kita buat judulnya misalnya ini sebenarnya untuk kebutuhan internal aja, jadi mau judul apapun tidak masalah gitu ya. Tapi untuk mempermudahkan aja misalnya formulir sertifikat reviewer gitu ya. Nah, kemudian biar di title-nya ini terkira juga, kita klik aja seperti ini. Nah, dia udah otomatis di situ. Ini nanti silahkan dikembangkan ya sesuai kebutuhan masing-masing jurnal. Tapi kalau di Ekonomika kita buatnya di sini misalnya nama lengkap gitu ya. Nama lengkap. Nah, ini misalnya ini pasti required ya, kita wajibkan. Kita mau tambahkan biar nanti editor yang lain tidak bingung, misalnya nama lengkap dengan gelar misalnya, atau tanpa gelar, silahkan dimasukkan sesuai dengan kebutuhan jurnal. Ini hanya sebagai contoh ilustrasi, nanti silahkan dikembangkan. Kemudian email, nah, ini required juga.
Jadi nanti ini bisa sertifikat ini langsung dikirimkan menggunakan nanti ada pluginnya langsung online. Jadi begitu kita selesai input langsung dibuatkan, atau manual. Semi manual itu maksudnya gimana? Kita create dulu, kemudian kita unduh, kita kirimkan melalui email. Nanti akan kita contohkan. Kenapa kok harus offline seperti itu gitu ya? Harus 2 kali kerja karena mungkin agar tersinkronisasi dengan conversation yang sudah kita bangun gitu. Karena kita dalam menjaring reviewer itu kan kadang kita menggunakan korespondensi email. Nah, kita bisa menyampaikan di bawah itu sebagai apresiasi, atau kita unduh, kita masukkan ke OJS. Ketika kita acknowledgement itu, kita bisa sisipkan formulir tersebut atau sertifikat tersebut. Nah, ini email, kemudian kita tambahkan berikutnya adalah judul artikel ya. Sebenarnya ini nggak dibutuhkan di template kita, tapi kalau di template mau dimunculkan judul silahkan. Judul artikel. Nah, tapi kalau enggak boleh. Ini required aja, jadi semua yang di sini sifatnya kita bikin required aja. Volume. Volume ini required juga. Volume itu kan biasanya tahun ya, kalau di jurnal kami di ekonomika itu kan volume tahun. Maka ini formatnya dibikin mana ini? Response validationnya ini number ya. Misalnya is number gitu. Jadi kalau nanti diketik teks dia tidak bisa error gitu ya. Error kasih masukkan nomor. Nah, misalnya gitu. Nanti silahkan dikembangkan. Kemudian nomor ini juga sama, required juga. Kemudian di sininya response validation-nya is number, kemudian masukkan nomor. Nah, kita tambah lagi. Nah, ini tahun ya. Tahun. Nah, kita lihat strukturnya ya. Seperti ini di sini kan volume 12, nomor 1, tahun 2021. Kalau misalnya ada tema bisa ditambahkan nanti di bawahnya tema ya. Nah, tahun ini saya mau pakainya drop down ya. Drop down itu nanti ada pilihan gitu ya. Katakanlah kita mau dari startnya 2020. Misalnya barangkali yang sudah publish 2020 mau disertifikatkan lagi misalnya gitu. Silahkan 2021. Terus 2023. 22 dulu ya. 2022, 2023 dan seterusnya. Sampai 2024 aja lah ya, atau 2025. Oke. Ini juga required. Ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kemudian masuk di responnya ini diklik create spreadsheet ini ya. Ini nanti otomatis versi spreadsheetnya akan dibuat. Judulnya biarkan ini aja, kemudian create. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Timestamp, nama lengkap, email, judul artikel, volume, number, dan tahun. Nah, kalau teman-teman tadi di jurnal kita lihat ya. Nah, jurnalnya ada, nanti hasilnya seperti ini ya. Ketika kita mau input itu nama reviewernya siapa, email reviewernya apa, judul artikel yang sudah direview sama yang bersangkutan apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Ini tahunnya modelnya seperti ini. Misalnya ini bisa dikembangkan. Misalnya siapa inputernya, yang bertanggung jawab siapa, misalnya editor, maka dimunculkan nama editor. Itu bisa. Atau kemudian tadi temanya, beberapa jurnal itu tematik ya. Jadi volume 1 nomor 1 itu temanya tentang perbankan syariah, volume 1 nomor 2 temanya akuntansi syariah. Nah, maka nanti bisa ditambahkan setelah tahun ini tema. Atau yang lain sebagainya, silahkan dikembangkan. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing jurnal. Kemudian berikutnya kita buat, nanti di Google sininya, ini ketika kita refresh ya, ini harusnya udah berubah tadi. Nah, ini akan sudah muncul 2 file. Ini file formulir Google Form, satunya file Google Spreadsheet ya.
Spreadsheet ini untuk nanti database-nya. Jadi enaknya ini nanti juga kita punya database siapa nama lengkapnya. Kalau mau didetailkan lagi, misalnya Google Scholar-nya, Scopus-nya, tapi ya bakal ribet. Ini kan tujuannya sebenarnya dalam rangka untuk formulir aja ya. Nah, itu cukup seperti ini sebetulnya. Gitu. Tapi kalau mau dikembangkan silahkan, itu kreativitas. Jika sudah kita buat slideshow-nya. Ini slideshow ini fungsinya berarti kita mau bikin presentasi bukan. Ini dalam rangka untuk membuat master template-nya tadi yang saya katakan. Jadi untuk bisa di mail match itu nanti size-nya berapa gitu ya. Apa template-nya apa. Nah, ini biasanya itu kan ukuran untuk apa? Kertas itu kan F4 A4 ya. Kalau kami di A4 itu berarti ini harus disesuaikan dengan ukuran. A4 itu berapa ya? A4 saya itu tidak hafal. A4 itu 210 kali 297. 210 kali 297. Maka di sini di file, kemudian page setup ya. Ini kemudian custom, ini milih ke sentimeter aja ya. Berarti sentimeter itu panjangnya berarti berapa? 29,7 kali 21. Nah, kita apply. Nah, ini kan ukuran A4 ya. Kemudian ini kita select aja, ini delete aja, jadi biar blank page gitu ya, blank white ini jangan lupa diganti master sertifikat. Silahkan mau dinamain apa aja, bebas, tidak wajib. Kemudian kita masukkan background dulu. Nah, ini teman-teman juga harus membuat background dulu. Ini contohnya, ini butuh, tentu yang untuk ini butuh ahli desain ya, atau desain grafis, atau Bapak Ibu pun juga kalau mau mencoba silahkan, banyak softwarenya ada, mau pakai Photoshop, mau pakai CorelDRAW, mau pakai Canva, atau pakai yang lain lah, itu bebas, silahkan kreativitasnya. Nah, di sini komponennya logo, kemudian certificate of reviewing, the certificate is awarded to, nanti di sini tempat namanya gitu ya, in recognition of the estimate review made for, untuk jurnal kita 4 years. Nah, ini nanti sebenarnya ini for edition ya, tapi ini for years. Nanti ternyata saya baru sadar ternyata di Ekonomika salah ada di sini. Kenapa? Karena bukan hanya di tahun, tapi volume nomor 1 tahun berapa. Nah, ini ada nama editor in chief-nya dan letak nanti tanda tangan di sini gitu ya. Intinya nanti kalau bisa yang format yang sudah ready-nya ini dibuat di software grafis dulu, termasuk tanda tangan sebenarnya bisa dibubuhkan dulu gitu ya, baru diupload. Yang bisa di-generate dari Google Form-nya adalah nama sama volume. Kalau teman-teman ada yang mau memasukkan judul artikel, maka di format kata-katanya nanti judul artikelnya ada di mana. Nah, silahkan nanti dikembangkan sendiri, tapi ini yang saya contohkan seperti ini. Kita kembali ke sini lagi, maka di sini insert image gitu ya, upload from computer. Kita pilih ada di sini ya. Nanti ada tanda tangan juga ya. Nah, kita inputkan seperti ini dulu, kemudian kita masukkan seperti ini. Kemudian insert lagi, karena tanda tangannya belum terbubuhkan di sini ya, maka saya masukkan secara manual di sini. Misalnya gini, ya kan? Ini kurang kecil misalnya. Kenapa? Karena nanti di sini kan ada inputnya. Nah, sekarang kita masukkan teks ini ya. Teks masukkan di sini. Ini biar tengah itu arrange gitu ya. Kemudian center of page horizontal. Nah, biasanya kan nama ada yang pendek, ada yang panjang. Ini di fullin aja. Di fullkan.
arrange lagi, center horizontal, kemudian di sininya dibikin center ya, center. Ini nanti mengikuti AutoCAD ya, tapi katakanlah ini kita sampel dulu ya, nama saya Asrul Fahmi Zaki Fuadi MC MSI. Nah, fontnya silahkan disesuaikan, mau Pacifico, diklik gini dulu ya, kemudian mau lobster gitu. Tapi misalnya kalau font itu dancing script misalnya ya, terus kita besarkan. Dancing scriptnya yang bold aja ya. Nah, ini kita sesuaikan posisinya di mana. Nah, ini warnanya biar tidak terlalu gelap gitu ya, tidak terlalu hitam banget, kita kasih yang ini biar relevan dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan kayaknya ini sepertinya agak blur ya, nanti silahkan dicari lah, saya juga belum ketemu, tapi so far ya oke aja gitu. Misalnya ini mau diganti yang lain fontnya kok kayaknya kurang oke, ini sama dengan sini fontnya, atau ini kurang resmi misalnya. Ya terserah, ini bisa dikembangkan ya, ini aja lah, formal aja seperti ini. Ini kita besarin lagi. Ini coba kita arrange lagi, udah di tengah atau belum? Oh sudah. Kemudian in years ini tadi kan ini kita copy aja. Nah, ini arrange center page lagi. Ini tadi kan misalnya volume 12 nomor 2 tahun 2021. Nah, ini kan terlalu besar ya, kita kecilkan. Misalnya gini, nah ini nggak center nih, harusnya kan center ya. Nanti silahkan sesuaikan. Ini hanya contoh saja, ini hanya tutorialnya, nanti silahkan dikembangkan. Ini udah bagus seperti ini ya, ini kurang besar dikit ya, katakanlah ini ya. Ini juga sama, ini udah warnanya mau di soften lagi atau digelapin, silahkan, ini bebas. Nah katakanlah nanti jadinya adalah seperti ini ya, jadinya itu sertifikat kita itu adalah seperti ini, ada komponen nama, kemudian ada volume berapa, tahun berapa. Nah kalau sudah, kita menuju ke spreadsheet-nya ini kan spreadsheet-nya ini. Nah, kemudian kita tambah extension-nya. Nah, di sini AutoCAD ya. Nah, tambahkan extension AutoCAD. Kalau nggak ada, silahkan get add-on di sini. Cari add-onnya, cari yang ini AutoCAD ini. Karena saya udah keinstall maka sudah ada. Kalau belum silahkan dicari. Biasanya AutoCAD ini paling laris gitu ya, paling banyak yang menggunakan di Google apps ini ya. Nah, maka tanpa dicari pun udah muncul di paling atas gitu. Cuman kalau enggak mau ditulis ya silakan, nanti akan muncul AutoCAD ini. Ini karena udah install, ya maka nggak perlu saya install lagi. Nah, kalau sudah nanti dia akan muncul di sini launch. Kita jalankan di sini ya. Nah, ini seperti ini, kita ikutin aja. Kita ikutin step-stepnya. Nah, ini kalau kita ada 2 akun, kemungkinan besar di sini akan muncul error gitu ya. Ada yang menanyakan, loh ini kok saya error ya? Karena ternyata, termasuk saya sendiri pernah mengalami juga. Saya bolak-balikin, loh kok error, padahal di tempat yang lain bisa ya. Nah ternyata masalahnya adalah di sini nih, terlalu banyak yang login, jadi dia membutuhkan otorisasi utama gitu ya. Termasuk ini agak lama ini ya, biasanya cepat ini. Oke, kita tunggu atau kita close dulu. Oke, kita close dulu, kita tambahkan AutoCAD lagi coba.
Nah, harusnya paling nggak ada muncul ininya dulu ya. Tadi kan nggak ada. Nah, no merge job setup yet. Nah, berarti ini belum ada. Click to begin. Kita ikutin aja. Generate new job. Kita bikin aja tutorial sertifikat reviewer atau formulir aja lah. Formulir sertifikat reviewer. Next. Nah, ini choose template. Nah, ini kan suruh memilih. Nah, untuk memastikan barangkali kita punya banyak template gitu ya. Kita from drive kita cari. Kita carinya berdasarkan folder, mana ada enggak. Ini kan saya bikin 2. Nah, yang ini kan udah kepake, yang ini ya. Oke. Nah, ini master sertifikat ini yang kepake, kita next. Nah, ini kan spreadsheetnya dari mana? Dari form 1. Nah, ini nama lengkap ya. Nah, berarti di sininya kita ganti ini dengan nama lengkap. Paste, kita paste di sini. Text without formatting aja ini. Control V. Nah, gini aja, langsung Control V aja. Kemudian volume. Nah, tadi. Sorry. Volume nomor tahun diketik aja lah ya. Volume berarti ini kan volume berapa? Nah, ini kita kasih volume. Sesuaikan ya, kalau di sana tadi adalah huruf besar, maka ngikutin huruf besar. Nomor juga sama. Nomor. Ini kalau salah nanti dia tidak tercreate. Tahunnya berarti ini juga sama. Tahun. Nah, kalau ada yang lainnya, inputan yang lainnya disesuaikan. Nah, kalau sudah kembali lagi ke sini. Ini kan sudah kita sesuaikan ya. Udah, kita next. File name-nya ini kita mau memasukkan nanti sertifikatnya mau dikasih nama apa untuk mempermudah sortir. Kalau saya ya, kalau saya di sini ini tahun, kemudian ditambah volume silahkan gitu ya, atau langsung ke nama aja misalnya gitu. Tapi kalau mau rapi ya volume tahun, kemudian ke strip volume, strip nomor, baru spasi strip spasi namanya ya, misalnya tadi nama lengkap ya, nama lengkap. Jadi teksnya ini kan teksnya itu merujuknya ke sini. Nah, ini yang tersedia di sini. Nah, ini nama lengkapnya. Type-nya ini kan Google Slide atau PDF. Nanti formatnya apa? Ini ada pilihan Google Slide atau PDF. Karena kita mau kirim ke usernya atau reviewernya, maka kita pilih PDF. Nah, ini multiple output mode, ini kita klik ini aja. Kemudian next. Foldernya mau ditaruh di mana? Nah, ini di dalam tutorial ya. Misalnya di dalam tutorial kita mau menambahkan folder khusus biar nggak tersebar gitu ya. Kita choose saja di dalam tutorial, kita bikin new folder, bisa nggak di sini? Kalau nggak bisa kita masuk dari sini ya. Di dalam sini misalnya kita mau bikin folder sertifikat jadi, misalnya gitu ya. Ya kan udah ada folder sertifikat jadi. Maka nanti di sini kita kembali ke sini. Coba.
Kita ulangi lagi. Nah, ini udah ada sertifikat jadi ya, select. Yang tutorial delete aja. Jadi biar terkirimnya itu atau tersimpannya adalah di sertifikat jadi. Kalau sudah, next. Add dynamic folder reference, ini nggak usah. Set merge condition, ini nggak usah karena saya manual ya. Nanti kalau misalnya mau ditambahkan ya, bisa kalau mau di kondisinya. Jika kolom ini maka seperti apa, itu kalau mau ya. Cuman kalau enggak ya nggak usah di setup. Kita next. Share dokumen. Nah, ini yang saya bedakan antara yang mau di download atau automatic terkirim ke email. Berarti kalau mau automatic berarti share dokumen. Nah, share dokumennya sebagai apa? Karena di awal tadi kita milihnya PDF, maka di sini PDF. Allow collaborator to reshare, yes or no. Nah, berarti kalau yes, berarti dia bisa nge-share ke orang lain dan bisa mendownload. Kalau enggak, maka cuma bisa nge-share tapi ketika di-download tidak bisa. Send from generic no reply address. Kalau yes, berarti nanti no reply address-nya apa? Not Gmail user ya ini ya. Kemudian ini to-nya siapa? Kan di sini tadi ada email ya. Kita memasukkan input field itu email, maka nanti kita bisa panggil emailnya reviewer itu to-nya. Kemudian reply to-nya email kita, masukkan manual misalnya ekonomika@walisongo gitu ya, .ac.id. Sementara di to-nya ini email, maka ke emailnya si reviewer. CC kalau misalnya ada email editor boleh gitu. Type-nya, type in subject-nya apa? Misalnya acknowledgement for reviewer misalnya gitu ya. Thanks for being reviewer misalnya, nanti kita bisa seperti itu, atau terima kasih telah berkontribusi di jurnal kami. Nanti baru kita masukkan berikut adalah itu dan sebagainya. Nanti kita bisa masukkan komponen-komponen teks yang ada di sini. Nah, nanti attachment-nya, dokumen tersebut akan ter-attach sendiri di dalam email kita. Itu kalau mau kita share dokumen. Tapi karena kami pilihannya adalah manual. Kenapa manual? Karena tadi kita bisa nanti saya jelaskan nanti aja ya. Ini yang sampai di sini. Jadi ini yang yes itu berarti otomatis ke email yang kita masukkan. Kalau no berarti nanti kita harus generate semi manual, baru kita unduh, baru kita kirim ke yang bersangkutan, baik itu melalui WA, melalui email maupun melalui OJS. Kemudian next, run from trigger. Misalnya yes berarti kita create nanti ya, kapan akan di create, misalnya ketika input selesai udah otomatis, atau no kalau manual berarti apa istilahnya itu enggak gitu, on timer misalnya. Coba kita yang trigger ya, triggernya apa? Oh, ada pilihan ya. Nah, ini kalau by time itu tiap 1 jam sekali akan dibuat. Tapi ini kan enggak, ritmenya kan enggak rutin ya, bukan event, bukan conference, jadi enggak perlu pakai yang ini, no aja. Tapi yang run from trigger ini nanti silahkan disetting ya, tapi ini no aja. Kemudian kita save. Save job formulir sertifikat reviewer. Nah, jadi kembali sambil menunggu ini, jadi email ketika yang udah jadi nanti, kita bisa seperti yang sudah kami lakukan dengan salah satu reviewer kami. Jadi kan prosesnya seperti ini. Kita meminta Dr. Hasnan Babir ini sebagai reviewer di jurnal kami, kemudian yang bersangkutan setuju gitu ya. Kemudian karena setuju kami kirimkan full artikelnya, kemudian yang bersangkutan memberikan jawaban, ini komen-komen saya gitu ya, catatan dari kami. Kemudian karena
Nah, jadi karena yang bersangkutan sudah menyelesaikan tugasnya, maka kami akan memberikan apresiasi. Ya, terima kasih sudah melakukan review untuk jurnal kami dengan judul ini. Sebagai apresiasi kami lampirkan sertifikat sebagai berikut. Nah, seperti ini sertifikatnya jadinya gitu ya. Nah, ini kan berarti manual karena apa? Biar tracingnya itu enak. Kalau kita melihat bagaimana rekam jejak penawaran menjadi reviewer dengan Dr. Hasnan Babir ini ada di sini gitu ya. Jadi pertama mulai sampai akhir ada. Atau juga bisa melalui OJS. Teman-teman kan biasanya bisa itu ya, acknowledgement gitu ya. Ketika ada reviewer yang menyelesaikan tugasnya menggunakan OJS, nah ini kan misalnya seperti ini. Ini acknowledgement-nya udah kita berikan semua ya. Kalau belum, nah misalnya katakanlah di sini lah, ini kan nanti muncul acknowledgement bisa diklik ya, kayak gini. Nah emailing di sini lah, kita kan bisa attach di sini. Misalnya kita ucapkan terima kasih sudah mereview defaultnya si OJS ya. Kemudian kita masukkan tambahkan sertifikat yang sudah jadi tadi ke sini kita upload. Itu bisa kalau emailnya di OJS-nya jalan, tapi kebanyakan banyak kasus email di OJS itu tidak berfungsi dengan baik. Kita sudah infokan ke author dan sebagainya itu tetap tidak terkirim gitu. Nah, itu kan menjadi kendala juga. Maka kita antisipasi juga dengan email manual seperti itu. Nah ini sudah ya. Nah ini kita close dulu nggak apa-apa. Kita close. Nah, karena ini belum ada reviewer yang kita input. Nah sekarang kita coba input di sini ya. Nama misalnya Hakan Ali Zen, emailnya zanas.id@gmail.com. Judul artikelnya contoh judul artikel. Karena kita tidak panggil di sertifikat maka ini nanti dia akan muncul gitu ya. Volume 1, nomor 1 tahun 2021 misalnya seperti itu. Kemudian kita submit. Nah, di sini kan udah muncul ya, tapi belum ada sertifikatnya karena tadi kita tidak memilih untuk automatically gitu ya. Tapi kita pilihnya adalah run manual gitu. Maka kita masuk ke klik di extension ini, kemudian di auto create ini, launch kembali. Mungkin nanti bisa dikembangkan yang tadi ya, trigger tadi ya, itu sebetulnya harusnya bisa, tapi kami mencontohkan yang semi manual tadi. Jadi ini sambil ditunggu, kalau belum muncul kita ulangi lagi. Kadang terkendala jaringan ya, harusnya kan dia muncul ada loadingnya itu dulu ya. Ini loadingnya nggak muncul. Servernya websitenya dia terkendala karena ini kan juga menggunakan jaringan pihak ketiga. Nah ini harusnya seperti ini. Kalau ada loading seperti ini kita masih bisa tunggu lah. Tapi kalau seperti tadi nggak ada. Nah ini tinggal diklik run job aja. Coba kita klik run job. Nanti di sini akan muncul tergenerate link menuju ke sertifikat tersebut. Nah ini kan udah ada muncul. Ini muncul sendiri. Nggak usah di delete yang bagian sini ini. Ini jangan diapa-apakan. Wah, cannot read property detail from undefined. Give your job for easy reference. Ini sudah betul ya. Atau mungkin dia sama dengan yang sebelumnya, jadi kita rubah aja. Next. Ini master sertifikat sudah betul. Kemudian next. Oh iya, sorry, di sini belum diisi tadi ya. Di sini belum diisi, berarti untuk nama lengkap, ya nama lengkap diambilkan dari mana? Nama lengkap. Volume diambil dari mana? Volume. Nomor diambil dari mana? Nomor. Ini diisi dulu. Tahun dari tahun juga. Kemudian next. Ini kan sudah ada tahun, volume, nomor, nama lengkap. Next. Betul di sertifikat jadi. Next. Next. Ini next saja. Ini share dokumen no. Next. Run from trigger no. Save. Kita coba lagi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap, email, volume, nomor tahun. Harusnya bisa. Biasanya prosesnya nggak selama ini. Nah, ini mungkin agak agak ribetnya di awal ya, karena trial and error itu. Nah, ini baru mulai dia trial and error, tapi nanti kalau sudah jadi, sudah sesuai, nanti berikutnya tinggal input saja link tadi. Nah, ini udah ada ini. Mana? Kita lihat. Oh, ternyata posisinya di sini ya. Oke lah, nggak masalah lah, biarin aja. Nah, ini udah ada. Coba kalau kita buka, apakah ada input yang error? Nama sudah betul, kemudian volume sudah betul, volume 1 nomor 1 tahun 2021. Kemudian di sini penamaannya juga sudah betul, 2021 11 Hakan Alizen. Kalau kita cek di dalam sertifikat jadi, ini juga sudah ada. Nah, ini sudah jadi nih. Ini sudah jadi, tinggal kita unduh formulirnya dan kita bagikan ke reviewer yang bersangkutan. Nah, terkait dengan desain nanti disesuaikan aja, misalnya kurang proper dan sebagainya. Nah, berikutnya misalnya kita mau ada masukkan lagi sertifikat ya, misalnya di sini kita masukkan Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, biar panjang misalnya ya, Muhammad, banyak sekali, atau nggak usah gini aja, Profesor, walaupun belum ya, mohon doanya. Kemudian LCMSI. Nah, ini kita mau mencoba kalau panjang bagaimana jadinya gitu ya. Nah, ini tambah gaji misalnya gitu ya. Ini sebagai contoh saja, zaki.fuadi@walisongo.ac.id. Kemudian judul artikelnya, judul artikel coba-coba. Kemudian volume 1 nomor 2 tahun 2021. Submit. Nah, nanti akan muncul di sini ya tambahan. Nah, tapi di sini belum ada karena belum kita run. Nah, maka berikutnya kita extension lagi, AutoCAD lagi, launch. Nah, ini udah muncul loadingnya. Kemudian kita klik run job. Nanti di sini akan starting. Ya. Kita tunggu startingnya. One row will merge karena dia mendeteksi satu yang belum di generate. Kalau mau mengulangi yang sebelumnya, di bagian sini di delete aja, ini dikosongin gitu. Nah, ini kan udah jadi ya, kita close tutup. Nah, ini jadinya punya, kalau namanya panjang, nah ini kan sampai sini nih ya, sampai sini. Kalau tadi teks areanya cuma sampai sini, maka nanti kepotong, nggak bisa gitu ya, nggak maksimal. Maka di bagian ini dipanjangkan, tapi juga disesuaikan. Kalau kemungkinan akan ada nama panjang seperti apa, nah nanti mungkin pengecualian ya, kalau ada namanya Profesor Dr. Haji Nasrul Muhammad Nasrul Fahmi Zaki Fuadi LCMSI dan AKT dan sebagainya gitu ya, itu baru kita sesuaikan manual. Tapi normalnya ini sudah cukup memadai gitu ya. Baik, itu tutorial kali ini bagaimana membuat sertifikat untuk reviewer secara mudah menggunakan fasilitas dari Google Form, kemudian Google Spreadsheet, Google Slide, dan juga AutoCAD ya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas jurnal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.